Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 56 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem. Kami puji nama-Mu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau. Sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 612 ayat 1. Hukum Tuhan bagi kita pada malam Natal saat ini tertulis pada Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 167 ayat 2 dan 5.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 5. Epistel pada malam Natal peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 13 ayat 21 sampai 25. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benjamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 615 ayat 1 sampai 2. Menyanyikan pujian dari
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 604 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah malam Natal, peringatan kelahiran Tuhan Yesus malam ini, tertulis dalam Mika 5 ayat 1 sampai 4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak satu pun dari manusia bisa menentukan perihal kelahirannya ke dunia ini.
Tak satu pun lahir ke dunia ini atas keinginan dan rencananya sendiri. Seandainya ada orang yang bisa merancang kelahirannya sesuai dengan keinginannya, tak seorang pun menginginkan kelahirannya di tengah kehidupan yang sulit, baik secara sosial maupun ekonomi. Kemungkinan kita akan mengharapkan lahir sebagai anak orang kaya, atau lahir sebagai anak seorang pejabat, lahir sebagai anak raja, atau bahkan kita menginginkan lahir di tempat yang bersih dan layak, lahir di tempat yang mewah, atau bahkan di kota yang terkenal, bukan di kota kecil. Di kota yang diperhitungkan oleh dunia. Tapi fakta yang harus kita terima dan kita harus imani adalah bahwa kita lahir ke dunia ini bukan atas rencana kita, bukan atas rancangan kita, tapi semata-mata hanya rencana dan rancangan Tuhan. Kita ada karena rencana dan rancangan Tuhan. Firman Tuhan pada malam Natal ini membawa berita luar biasa yang memberitakan peristiwa besar yang dilakukan oleh Allah atas inisiatif Allah sendiri. Dikatakan berita luar biasa karena berita ini tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia dan tidak pernah diduga oleh siapapun, tapi telah dilakukan oleh Tuhan atas dunia ini. Terjadi oleh Tuhan. Berita luar biasa itu adalah ketika satu kota kecil, kota yang tidak pernah diperhitungkan, kota yang diabaikan oleh manusia, menjadi sumber kebaikan. Menjadi kota tempat lahirnya seorang raja, lahirnya seorang Mesias yang sudah lama ditunggu oleh Israel untuk membawa keselamatan dan kedamaian. Kota itu adalah Bethlehem. Kota yang kecil menjadi kota yang tersiar. Kota yang menjadi banyak dibicarakan oleh orang-orang di dunia ini hingga saat ini. Inilah keindahan dan keajaiban kedatangan Kristus. Bukan Bethlehem yang menjelaskan tentang Kristus, tapi Kristuslah yang menjelaskan perihal Bethlehem. Ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang sering kita dengar. Small is beautiful. Kecil itu indah. Ungkapan ini menjelaskan agar kita tidak pernah sepele dan anggap remeh, apalagi memandang hina terhadap yang kecil. Memang tidak bisa dipungkiri, seringkali kita memandang remeh orang kecil, terlebih jika berhubungan dengan status sosial dan ekonomi seseorang. Kita pandang sebelah mata. Jika seseorang itu adalah orang kecil secara sosial dan ekonomi. Padahal jika kita sadar dan melihat diri kita sendiri pun ibarat kota kecil tersebut. Kita tidak dikenal orang. Kita tidak diperhitungkan. Bahkan kita sendiri pun tidak mampu menjelaskan siapa diri kita ini. Namun setelah Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang dan diam di dalam diri kita, hidup kita semakin nyata menjadi pribadi sebagai anak Allah yang menerima kehidupan yang kekal. Karena itu,
kita harus ingat dan harus tertanam berakar dalam pikiran dan hati kita bahwa Tuhan mengawali pemenuhan keselamatan dunia ini dari yang lemah, dari yang kecil, dari yang hina. Seperti Raja Daud yang bangkit menjadi raja atas Israel. Daud, seorang yang berperawakan lebih kecil secara postur tubuh dibandingkan saudara-saudaranya, abang-abangnya. Seorang yang tidak diperhitungkan, bahkan Samuel yang diutus Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja, tidak memperhitungkan, tidak menduga bahwa Daud yang ditunjuk oleh Tuhan karena badannya kecil. Dan ayah Daud, Isai juga tidak menduga kalau anaknya yang bungsu itu telah ditunjuk Tuhan menjadi raja atas Israel karena dia berpostur tubuh kecil dibandingkan abang-abangnya. Tapi Tuhan pakai Raja Daud menjadi raja atas Israel. Demikian juga kota Bethlehem. Saudara-saudaraku, Bethlehem ini tidak diperhitungkan di wilayah Judea. Bahkan bisa dikatakan diabaikan di Judea. Tetapi dari kota yang tidak diperhitungkan tersebut melahirkan yang sangat penting. Bahkan yang menjadi inti pemberitaan dunia. Kelahiran Raja Mesias. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bethlehem menjadi kota kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Namun sekarang kita bukan fokus di Bethlehem lagi, tetapi kita fokus pada kedatangan Kristus dalam diri manusia, dalam diri setiap orang berdosa, bahwa Yesus datang dalam diri orang berdosa, Yesus lahir, Yesus diam, ada dalam hidup kita, memberikan kekuatan dan menanamkan sukacita dalam hidup kita. Hal inilah yang membuat kita bersuka cita dan bersukaria. Karena itu saudara-saudaraku, ujilah dan lihat apa manfaat kelahiran Yesus dalam hidupmu. Firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan, yang pertama, kelahiran Yesus menunjukkan kasih setia Allah dalam hidup orang percaya. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang percaya padanya walau sedetik pun. Allah senantiasa setia. Allah senantiasa ada beserta kita dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi, dan Allah selalu siap sedia mendengarkan ketika kita datang memanggil namanya. Allah tidak pernah menghindar ketika kita memanggil namanya. Allah tidak pernah seolah-olah tidak mau mendengarkan ketika kita mau datang memanggil namanya. Allah itu setia adanya. Pergumulan berat apapun yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini, ketika kita mau datang, berseru, memanggil, maka Tuhan setia mendengarkan kita. Itulah makna kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, kelahiran Tuhan Yesus memampukan kita menerima gembala yang akan menggembalakan hidup kita selama-lamanya. Dalam Perjanjian Lama dijelaskan bahwa gembala memberikan makan, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh para domba-dombanya.
Dan gembala itu jeli melihat apa yang dibutuhkan domba-dombanya. Dan gembala itu akan menyiapkan, menyediakan bagaimanapun caranya. Dia akan mempersiapkan yang dibutuhkan oleh para domba-dombanya. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala agung. Tuhan Yesus adalah gembala bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus adalah gembala yang mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan Yesus menggembalakan hidup kita seturut kehendak Allah. Tuhan Yesus menggembalakan hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Karena itu, berikan hidupmu digembalakan oleh Tuhan Yesus. Jangan bersandar pada dirimu sendiri. Jangan bersandar mengandalkan pikiranmu sendiri, kekuatanmu sendiri, kemampuanmu sendiri. Tapi maulah ikut Yesus. Mau digembalakan oleh Tuhan Yesus. Ikutlah kehendak Yesus. Yang ketiga, kelahiran Yesus membawa damai sejahtera bagi kita. Jika dalam nats ini digambarkan tentang bangsa Israel yang menghadapi ancaman bahaya dari bangsa-bangsa sekitar yang tidak percaya kepada Allah atau bangsa-bangsa kafir. Bahkan dalam pemberitaan Alkitab, ancaman bahaya itu tiada hentinya. Tapi satu hal yang pasti Tuhan katakan, pada akhirnya umat Allah akan memperoleh damai sejahtera. Begitu banyaknya ancaman, tapi satu hal yang pasti, umat Allah akan memperoleh damai sejahtera. Dan kita juga Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Di dunia ini kita mengalami banyak hal ancaman. Kita diperhadapkan dengan ancaman yang beraneka ragam. Kita selalu berperang melawan iblis. Kita selalu berperang melawan kejahatan. Tapi satu hal yang pasti Tuhan katakan, bersama Yesus kita akan dapat memenangkan peperangan itu. Bersama Yesus kita akan memenangkan peperangan itu. Karena itu saudara-saudaraku, Yesus yang telah lahir adalah kedamaian bagi kita, bagi dunia. Dan inilah pujian para malaikat ketika Yesus lahir di kandang domba Betlehem. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sudah tentu setiap orang merindukan dan mengharapkan kedamaian dalam hidupnya. Jika kedamaian dalam hidup, maka hidup ini akan nyaman dan bahagia. Namun jika sudah demikian, maka segala perilaku buruk, iri, dengki, janganlah ada diam dalam diri kita lagi. Ketika damai Allah sudah menguasai kehidupan kita, maka iri dan dengki akan pergi jauh dari dalam hidup kita. Saudara-saudara, marilah kita merayakan kelahiran Yesus dengan sukacita. Mari kita persiapkan hati, hidup kita, dan rumah kita menjadi tempat lahirnya Yesus
Sang Juru Selamat kita. Selamat Natal. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa atas berita sukacita, berita damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kami di ibadah malam Natal, malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah menguasai kehidupan kami untuk dapat membekali kami di dalam perbuatan, pekerjaan, pelayanan kami. Termulia Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 608 ayat 1 dan 2, Hai Kota Kecil Bethlehem, dan mengumpulkan persembahan untuk STT dan Sekolah Pendeta HKBP. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.